Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Jika Tuhan Mau, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 5 ayat 12b. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah si kusta dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali peristiwa Yesus berada di sebuah kota. Ada di situ seorang yang penuh kusta. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah si kusta dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Maka Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukan hal ini kepada siapapun juga, dan ia berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi, Yesus mengundurkan diri ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Markus dalam Injilnya menceritakan, tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar, di tempat-tempat yang sepi. Namun, orang terus datang kepadanya dari segala penjuru. Saudara-saudari terkasih, si kusta tidak meminta kepada Yesus agar mentahirkan dirinya. Dia tidak memaksa agar Yesus melenyapkan sakit kustanya. Dia menyerahkan nasibnya kepada Yesus. Dia pasrah kepada Yesus. Diungkapkan dengan kata-kata yang rendah hati. "Jika Tuan mau, Tuan bisa menyembuhkan aku." Si kusta mengakui kekuasaan Yesus atas sakit kustanya. Si kusta menyerahkan sepenuhnya pada belas kasih Yesus. Memang, si kusta tidak melaksanakan yang diperintahkan oleh Yesus, agar ia tidak menceritakan kepada siapapun peristiwa itu. Namun, ternyata si kusta justru malah menyebarkannya kemana-mana. Maka akibatnya, Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota, sehingga ia tinggal di luar kota di tempat-tempat yang sepi. Namun, orang terus saja datang kepadanya dari segala penjuru. Saudara-saudari terkasih, kusta, penyakit kulit yang dapat membawa maut. Para penderita penyakit kusta diasingkan dari masyarakat. Yesus bersabda, "Pergilah dan beritakanlah, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan." Pentahiran mereka oleh Yesus adalah
tanda bahwa kerajaan surga sudah dekat. Yesus menyembuhkan si kusta bukan karena Yesus ingin terkenal, melainkan supaya si kusta percaya kepada Allah. Mujizat dilakukannya di dalam nama Allah demi keselamatan manusia dan kemuliaan Allah. Allah mengutus Yesus putranya ke dunia agar kita hidup olehnya. Dalam hal ini, nyatalah cinta kasih Allah kepada kita. Si kusta berseru kepada Yesus, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Ia datang kepada Yesus, ia percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkannya. Ia telah mengalahkan dirinya, ketakutannya, dan keputusasaannya. Ia mengalami kuasa Yesus sebagai putra Allah dalam hidupnya. Karena itu, ia tidak bisa lagi menyembunyikan sukacitanya. Ia mewartakan Yesus bagi hidupnya. Saudara-saudari terkasih, percayakah kita bahwa kerajaan surga sudah dekat? Kenapa kalau kerajaan surga sudah dekat terjadi COVID-19? Terjadi pandemi virus corona yang membawa maut? Bukankah gejala-gejala penyakit kusta tidak jauh berbeda dengan COVID-19 virus corona? Orang sakit kusta diasingkan dari masyarakat. Orang terpapar virus corona dikarantina, harus memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, dan seterusnya. Berdosakah mereka yang sakit kusta dan juga yang terpapar virus corona? Haruskah mereka disingkiri, ditolak kehadirannya di masyarakat? Tidak. Kita harus menerimanya, menolong, serta mendoakannya. Paus Fransiskus menundang umat Katolik berdoa, "Tuhan Yesus, vaksinlah kami dengan darah termuliamu. Kami percaya virus corona tidak akan bisa menyerang kami. Kita harus berbagi dengan hati yang tulus kepada mereka." Apakah kita telah memperlakukan para penderita COVID-19 virus corona seperti Yesus dengan hati yang penuh kasih yang tulus? Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, Engkau telah mengaruniakan hidup kekal kepada umat-Mu berkat pengorbanan Yesus Putra-Mu di salib. Berilah kami kesadaran untuk selalu menjaga kesehatan tubuh kami, agar terhindar dari penyakit, serta jiwa kami agar terhindar dari dosa. Ya Bapa, doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus yang kudus, Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.